Ya, selamat pagi anak-anak didik sahabat belajar. Pagi hari ini kita ketemu kembali di session berikutnya dengan metode pembelajaran IPS bersama dengan Pak Uta Barat. Sebelum kita memulainya, terlebih dahulu kita berdoa dan menurut kepercayaan kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sahabat belajar tetap sehat dan semangat ya. 20 menit ke depan bersama dengan saya. Saya harap semua setia dan penuh rasa semangat. Kita masuk kepada lanjutan dari bab 3. Karena bab 3 ini sangat luas yang berjudul dengan ketergantungan antara ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tapi kita masuk pada subtopik kita pada kali ini adalah upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, bagaimana ya kira-kira upaya kita untuk meningkatkan nilai-nilai ekonomi yang kreatif? Nah, nih sahabat belajar, upaya meningkatkan ekonomi kreatif ada beberapa hal yang perlu kita pahami secara seksama. Yang pertama, kita menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, menyusun roadmap industri kreatif bersama pemerintah dan pihak swasta. Dan yang ketiga juga menyusun program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif. Dan yang berikutnya memberikan perlindungan bagi karya industri yang kreatif. Dan yang terakhir membentuk Indonesia kreatif. Nah, di sini pun ada saya buat upaya untuk menduniakan ekonomi kreatif itu, ya. Dan ada juga gambar-gambar hasil nilai-nilai kreatif yang dibuat oleh penduduk negara Indonesia yang bersumber dari sumber daya alam kita sendiri. Nah, amati ya. Oke, sahabat belajar. Nah, sekarang ada nilai keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak, di mana keunggulan komparatif itu adalah suatu teori yang menyatakan suatu negara yang dapat memproduksi produk tertentu secara lebih murah dan efisien. Negara tersebut memiliki keunggulan yang disebut dengan komparatif. Nah, yang kedua ada namanya nilai keunggulan yang secara mutlak. Keunggulan mutlak itu adalah suatu teori yang menyatakan jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi negara lain, maka negara tersebutlah memiliki keunggulan nilai mutlak tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Kan ada nih hasil-hasil sumber daya alam kita, ada rotan, bambu, tanah liat, dan segala macam yang kita harus membuat nilai-nilai keunggulan tersendiri. Iya. Tapi bagaimana kita mengupayakan untuk menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional? Ada beberapa poin yang perlu kita pahami secara seksama. Yang pertama, mengamati pasar dan mengenai pesaing. Yang kedua, menciptakan produk yang berbeda. Jadi kita harus berani membuat perbedaan produk kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, menonjolkan keunggulan produk kita. Di sini juga kita, sahabat belajar, harus mampu menunjukkan apa nilai-nilai keunggulan produk yang kita pasarkan. Dan yang keempat, mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Nah, pesaing-pesaing kita juga harus kita ketahui. Apalagi misalnya produk yang sama. Jadi di sini juga perlu kita harus mengetahui kelemahan dan kelebihannya. Demikian juga kita. Oke, untuk selanjutnya menawarkan harga yang bersaing. Nah, dengan menindaklanjuti adanya kelemahan dan kelebihan dan nilai keunggulan, kita punya produk yang kualitasnya bagus,
maka kita juga harus mampu untuk menawarkan harga yang secara bersaing. Kita menawarkan produk kita yang memiliki nilai unggul ataupun kualitas yang bagus, tapi harganya ekonomis, maka kita akan diincar ataupun dicari oleh para konsumen dan pemakai. Oke, begitu juga yang terakhirnya kita juga harus mampu mempromosikan produk-produk kita. Sekarang media prasarana untuk mempromosikan produk yang kita ciptakan begitu banyak. Dari yang namanya IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi, pengembangannya sangat luas. Maka jika kita memproduksi sebuah produk yang baru dan memiliki kualitas yang unggul, maka kita juga sangat mudah untuk mempromosikannya. Nah, sahabat belajar, jadi di sini juga kita membahas ada pusat keunggulan ekonomi di wilayah-wilayah. Yang pertama ini kita membahas dulu tentang pusat keunggulan ekonomi di wilayah Sumatera. Nah, apa kira-kira yang ada di Sumatera? Ada tambang timah, itu yang berada di Bangka Belitung. Dan yang kedua juga ada perkebunan kelapa sawit. Ya, jadi di tambang ini sangat sebenarnya dirindukan orang-orang yang memiliki sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif. Karena apa? Ini bahan-bahan yang ada di sini adalah bahan baku atau bahan mentah. Jadi kita sangat diperlukan untuk membuat suatu tambang ini menjadi nilai yang lebih bernilai. Artinya kita harus mampu menunjukkan atau memampukan gagasan-gagasan yang unggul, ya, menjadi pembuat hal-hal yang baru atau yang inovasi baru. Begitu juga dalam perkebunan sawit. Perkebunan sawit ini tidak barang baru lagi, tetapi apa yang baru perlu kita pahami secara perkembangan teknologi, ya mungkin yang perlu kita amati di sini adalah supaya kita memiliki keunggulan, bagaimana cara menghasilkan buah, ya, sehingga nanti outputnya itu menjadi minyak ataupun sejenisnya yang diperlukan. Tapi proses penanaman dengan untuk menghasilkan panen, bagaimana supaya memiliki kualitas bibit, bagaimana supaya memiliki hasil yang baik dan unggul, ini yang perlu kita perbaharui. Kenapa? Misalkan kelapa sawit dapat berbuah pasir sejak umur 3 tahun ke atas. Bagaimana kita membuat ini supaya menjadi suatu nilai keunggulan? Ini yang harus kita upayakan. Sebelum 3 tahun atau 2,5 tahun sudah mengeluarkan buah pasir, contohnya seperti itu. Dan setelah itu juga, setelah dari pembuahan itu dengan waktu yang singkat, tapi menghasilkan buah yang optimal, yang besar-besar, jumbo, dan menghasilkan kelapa atau minyak yang bagus dan kualitasnya juga bagus. Begitu ya sahabat belajar. Nah, disinilah. Contoh seperti ini. Ada yang menemukan para regenerasi bangsa kita, mahasiswi dan mahasiswa pertanian dari Bogor ITB, ya, tetapi mereka mengupayakan hasil buah kelapa sawit itu banyak dan besar-besar sehingga menghasilkan timbangan dan kualitas juga yang sangat unggul. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Oke, sahabat pelajar. Nah, sekarang kita masuk pada pusat keunggulan ekonomi yang berada di wilayah Pulau Jawa. Kira-kira apa ya? Iya, ada namanya Candi Borobudur. Candi Borobudur ini juga sudah tak asing lagi di telinga dan kita dengar. Sudah sering ya.
Jadi Candi Borobudur ini adalah suatu tempat atau wadah yang jadikan tempat wisata. Kita baca dan pahami dulu ya sejarahnya. Sejarah Candi Borobudur lengkap. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Karena kemegahan dan keagungannya, candi yang dibangun pada abad ke-8 ini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia atau World Heritage. Nah, Candi Borobudur ini dibangun pada masa pemerintahan dinasti Syailendra. Berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra. Sejarah berdirinya Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8. Nah, asal-usul Candi Borobudur ini pun masih diliputi misteri. Kenapa? Mengenai siapa pendiri Candi Borobudur dan apa tujuan awalnya membangun candi ini. Banyak cerita yang kita dengar, banyak kisah yang kita dengar, sehingga Candi Borobudur beredar yang kini dikenal sebagai dongeng rakyat setempat. Nah, candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa, serta mulai masuklah pengaruh Islam. Oke, sahabat belajar. Nah, sekarang kita masuk pada keunggulan ekonomi di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Tanah Lot atau disebut yang ada di kota Bali. Nah, ini dia begitu indah pemandangan lautnya, alamnya, sehingga banyak dari mancanegara yang ingin mendatangi Tanah Lot yang ada di kota Bali ini. Dan begitu juga Pulau Komodo yang sangat indah. Ya, gitu juga lautan, karang, ikan-ikan, ya, sungguh luar biasa. Nih, saya buat di sini karena pusat keunggulan ekonomi salah satunya juga ada di Nusa Tenggara ini, yaitu Tanah Lot, Pulau Komodo, begitu banyak dikunjungi sampai berbondong-bondong orang, rela juga membayar penginapan. Wah, luar biasa. Jadi di sini upaya kita juga harus melestarikan dan menjaga dengan baik. Nah, sahabat belajar juga, kita masuk pada pusat keunggulan ekonomi di wilayah Kalimantan. Apa itu? Iya, benar, adanya pasar yang disebut dengan kapal apung. Jadi di Kalimantan ini mereka berbelanja di atas air atau laut dengan menggunakan kapal perahu atau disebut dengan kapal apung. Disinilah terjadi transaksi antar jual beli. Nah, begitu unik kan? Keunikan mereka sangat sulit ditemukan di negara asing. Hanya ada di negara kita. Dan begitu juga tambang batu. Sangat indah. Ya, mungkin kalau kalian lihat gambar-gambar ini dari tambang ini sudah langsung kalian ketahui ya bahwa itu adalah PT Freeport. Nah, pusat keunggulan ekonomi di wilayah Sulawesi. Ya, di Sulawesi kita kenal adanya ini perkebunan namanya kopi coklat atau kakao. Luar biasa. Ini juga sangat mendukung nilai-nilai keunggulan ekonomi di wilayah Sulawesi. Iya, begitu juga dengan lautan, batu karang, ikan-ikan. Hanya kita selalu menunggu sumber daya manusia mampu membuat nilai-nilai keunggulan itu, nilai-nilai yang kreatif itu, dan melestarikan dengan baik dan secara seksama. Nah, taman laut ini harus dijaga yo. Oke, sahabat belajar,
Kita masuk pada pusat keunggulan ekonomi di wilayah Kepulauan Maluku, Papua. Iya, ini siapa? Kenalkan, Bapak kita nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Beliau juga sangat mengamati, terutama di bagian daerah timur sana. Kenapa? Ini adalah aset. Begitu indah sumber daya alam di bagian timur. Tapi beliau menyoroti kurangnya perhatian dari penduduk, dari masyarakat seluruh Indonesia. Alangkah indahnya jika ini dilestarikan, dijaga, dilindungi, maka negara Republik Indonesia akan memiliki aset-aset yang sangat luar biasa. Bahkan mengundang para negara-negara barat, negara-negara asing, ya, menjadi penghuni atau berkunjung atau menjadi wisatawan ini dibuat, maka dengan hal itu terjadi, negara kita juga akan mendapat income. Dari mana? Pasti adanya devisa, menambah pendapatan dari devisa negara. Selain dari situ juga apa? Penginapan, pusat perbelanjaan, transportasi, ini juga akan bertambah jika dikunjungi dari mancanegara. Oke sahabat belajar, nah itulah yang disebut dengan Raja Ampat. Ya, nah ini juga tadi saya masih masukkan gambar, ya, tambang itu adalah PT Freeport. Iya, PT Freeport ini juga sudah dunia mengenal. Ya, nah coba kita perhatikan secara seksama ya. Bagaimanalah sumber daya alam yang dimiliki oleh Nusantara Indonesia yang begitu unik, yang begitu lestari, yang begitu indah. Dari sumber daya alamnya kita sebenarnya sudah memiliki satu keunggulan yang sangat lebih bandingkan negara-negara lain. Ya, kita masuk pada pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama adanya migrasi penduduk. Dan yang kedua adanya transportasi. Yang ketiga adanya lembaga sosial ekonomi. Dan yang keempat adanya pendidikan. Dan selanjutnya ada pekerjaan. Nah, pengaruh pusat-pusat keunggulan ini sangat akan mempengaruhi kepada kelima hal ini. Migrasi, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Ya, jadi sahabat belajar harus kita betul-betul memahami dengan baik. Nah, kita masuk pada pasar bebas. Apa itu? Nah, di dalam pasar bebas ini ada yang disebut dengan Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat dengan APEC. Dan yang berikutnya di sini juga ada namanya pusat bersama atau senternya. Dan yang kedua dari itu Uni Eropa. Lalu ada World Trade. Dan yang berikutnya ada Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Dan yang berikutnya ada juga ASEAN Free Trade Area atau disebut dengan AFTA. Nah, sahabat belajar bersama, disinilah kita perlu memahami sistem ekonomi pasar bebas ya atau liberal. Nah, sahabat belajar, dampak perdagangan bebas. Lihat nih, ada dampaknya. Dampak perdagangan bebas terpenuhinya kebutuhan suatu negara. Tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Terlebih jika sumber daya alam atau manusianya terbatas. Dalam hal ini, negara membutuhkan bantuan dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita masing-masing. Artinya, contoh Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, yang sangat bagus, yang sangat mantap. Tetapi kita sumber daya manusia sangat kurang untuk menumbuhkan, untuk membuat nilai-nilai keunggulan sehingga berdampak terhadap perdagangan bebas. Maka di sini juga kita memerlukan sumber daya manusia yang dari luar supaya bisa menghasilkan output dari sumber daya alam yang kita miliki menjadi nilai-nilai yang sangat bernilai. Nah, yang kedua memperluas lapangan kerja.
Manfaat lain dari cara perdagangan di atas adalah meluasnya lapangan kerja. Ketika perusahaan dari negara lain membangun cabang ke dalam negeri, sudah pasti mereka akan membutuhkan karyawan untuk menjalankan perusahaan tersebut. Sudah pasti. Ya, banyak di negara kita ini juga sudah banyak cabang-cabang perusahaan, bahkan di tingkat pendidikan pun sudah banyak. Ya, itulah ada yang dikatakannya Prim One School misalnya, ada juga International School, ya. Jadi bukan hanya kita Indonesia yang original yang mendirikan sebuah lembaga pendidikan, bahkan dari negara asing pun sudah ada. Itulah tingkat dalam persaingan di dalam perdagangan bebas ini, ya. Apalagi kita juga ada suatu organisasi yang mengikat, yaitu disebut dengan ASEAN tadi. Jadi semua di antara negara-negara adanya memiliki misi dan visi, mereka merembuk atau mengadakan suatu pertemuan untuk membahas tujuan dan maksud mereka supaya bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik. Nah, di sini juga kita ada dampak negatif perdagangan bebas. Selain dari dampak yang bagusnya tadi, ada juga dampak negatif, ya. Di mana dampak negatif perdagangan bebas tersebut adalah terhambatnya industri dalam negeri. Artinya, suatu negara yang belum siap dengan adanya sistem perdagangan di atas memicu terjadinya penghambatan industri dalam negeri sendiri. Ketika pelaku utama barang produksi tidak mampu menciptakan produk yang bagus dengan kualitas baik, dia akan tersingkir dari pasar global karena kalah saing. Nah, jadi begitu sahabat belajar. Inilah makanya kita selalu dirindukan sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai inovatif yang baru, nilai-nilai yang kreatif, supaya bisa menunjukkan nilai-nilai keunggulan. Kalau kita tidak mampu mengikuti perkembangan global ini, maka kita akan tersingkir. Maka pada saat itu penting bagi kita pelaku produksi untuk melakukan suatu nilai-nilai yang kreatif untuk menciptakan produk yang berkualitas demi memenuhi kebutuhan para konsumen. Dan yang kedua, kekurangannya atau dampak negatifnya adalah berkurangnya pendapatan suatu negara. Pasti. Kenapa berkurang? Karena dampak dari efek negatif itu terjadinya kesenjangan antara ekspor dan impor. Yang mana impor lebih besar daripada ekspor itu sendiri. Dengan ekspor yang rendah, maka pendapatan akan ikut melemah. Jika sudah demikian, pendapatan negara bisa berkurang atau bahkan menambah utang negara. Jadi harus kita pahami, ya, bagaimana supaya kita tidak menambah utang, apa yang harus kita lakukan. Karena jangan sampai berkurangnya pendapatan di dalam negara kita. Maka mari kita berpikir dengan seksama supaya bisa menunjukkan nilai-nilai keunggulan di dalam ekonomi Indonesia di dalam perdagangan bebas. Oke sahabat belajar bersama? Iya. Dengan demikian, pembahasan kita pada hari ini telah selesai. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya mohon undur diri dan tetap dibaca buku. Sumber buku yang kita pakai adalah dari buku BOS yang judulnya Intan Pariwara, dan gambar-gambar yang saya ambil bersumber dari Freepik google.com, dan saya guru pengampu Pauline Ramles, Huta Barat, mohon undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam sukses, salam pendidikan.